Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Salam, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah di rumah saja. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas seri perjalanan tulang belulang ini dari awal, yaitu bagaimana gereja ini dimulai dalam ibadah di rumah saja. Nah, ini saya akan mengambil satu titik dari sini karena perjalanan tulang belulang ini sampai kepada gereja sekarang ada di rumah saja. Ini merupakan satu rencana Tuhan yang sebenarnya kita harus bisa tahu, kita bisa lihat di mana Tuhan mulaikan ibadah di rumah ini merupakan satu ketetapan Tuhan. Ada satu rahasia di dalamnya yang sebenarnya perlu kita tahu, yang perjalanan tulang belulang ini dimulai dari kandungan seorang ibu. Saya menyapa semua sidang jemaat gereja jemaat GBIS Pentakosta Makassar ini, bahkan semua pemirsa yang ada di rumah. Kita sama-sama buka di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Sebagai yang pertama kita melihat seri perjalanan tulang ini. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, Allah mau kita melihat bahwa gereja ini dimulai dari tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Mulainya perjalanan gereja. Saudara, itu sebabnya gereja GBIS Pentakosta ini visinya membawa keluarga mewarisi benih ilahi menuju kesempurnaan gereja. Nah, di mana gereja itu menuju kepada Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara bisa lihat gambar ini. Ya, bagaimana penampilan gereja yang akan disempurnakan. Ya, ini ada gambar, saudara bisa lihat. Nah, perjalanan tulang belulang ini kita mulai baca di dalam Kejadian pasal 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, bahwa waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi Yusuf memesan ketika nanti dia mati, maka orang Israel ini harus membawa kembali tulang-tulangnya ke tanah perjanjian. Kenapa?
sampai Yusuf pesan seperti ini, saudara. Karena memang hal ini adalah satu penggenapan dari janji Tuhan. Kapan Tuhan berjanji? Tuhan berjanji kalau kita lihat dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 15, Tuhan berjanji kepada Abram, pada keturunan yang pertama ini. Orang percaya yang pertama. Kejadian 15 ayatnya yang ke-16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, sebelumnya kita baca di ayatnya yang ke-13 ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 16 dikatakan, tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Berarti dari keturunan pertama sampai keturunan ketiga. Kita tahu bersama bahwa Abraham itu keturunan pertama, dan yang kedua itu adalah Ishak, dan yang ketiga itu adalah Yakub. Nah, kemudian yang keempat. Siapa yang keempat? Nah, malam hari ini kita akan membahas khusus mengenai keturunan yang keempat. Ini berseri. Keturunan yang ketiga ada dua, yaitu anaknya Ishak ada dua, Esau dan Yakub. Tapi ini akan kita bahas dalam seri yang lain. Malam hari ini kita akan melihat mulai dari Pengkhotbah pasal 11 ini, bagaimana Tuhan memilih gereja dari dalam kandungan. Oleh sebab itu setiap kita harus mengetahui, setiap anak-anak Tuhan, umat pilihan, gereja Tuhan harus mengetahui bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu itu sejak dari dalam kandungan. Ya, kalau kita lihat perjalanan Maria. Jadi Yesus sendiri ada di muka bumi ini. Yesus tidak langsung menjelma umur 30 tahun terus melayani. Enggak. Yesus harus mengambil dalam satu silsilah, dikandung, kemudian dilahirkan. Jadi Tuhan mau memperlihatkan satu proyeksi, satu gambaran bahwa gereja itu ada satu perjalanan. Dimulai dari dalam kandungan. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Sebabnya dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 5 dikatakan, jika gereja Tuhan tidak mengetahui jalan-jalan angin dan tulang-tulang dalam kandungan seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, maka itu adalah satu gambaran keadaan gereja akhir zaman, ya, atau kehidupan setiap orang percaya yang buta rohani. Karena Tuhan mau kita melihat ini, kita mengerti. Salah kita melihat proyeksi yang Tuhan gambarkan, kita tersesat. Ya, jadi saudara, kita lihat bagaimana perempuan itu adalah gambaran gereja. Dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan bahwa lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan yang menjadi pasangannya Adam diambil dari tulangnya Adam. Sehingga Adam mengatakan dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Gereja itu lahir dari kematian dan kebangkitan Yesus. Digambarkan seperti perempuan. Nah, perjalanan bagaimana gereja ini akan kembali ke sini sebagai keturunan keempat. Karena dikatakan tadi hanya keturunan keempat nanti akan kembali ke sini. Nah, saudara, itu adalah janji Tuhan yang digenapi lewat tulang-tulang Yusuf yang dibawa kembali ke tanah perjanjian. Tulang-tulang yang ada dalam kandungan, kata pengkhotbah tadi ini. Kita harus mengerti rancangan itu. Kalau kita kembali pengkhotbah di sini dikatakan ada dua hal yang ada di dalam kandungan. Kalau dia bukan tulang-tulang, maka dia itu angin. Iya, karena dikatakan di sini, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Kenapa dikatakan angin? Yesaya pasal 26 ayat 17. Ya. Seperti perempuan yang mengandung,
yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang. Karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ayat 18, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya, inilah satu proyeksi keadaan gereja akhir zaman yang digambarkan seperti perempuan yang mengandung dan dalam keluhan kesakitan hendak melahirkan, tetapi ternyata yang dikandung itu adalah angin. Bukan mengandung firman Allah dan Roh Kudus, 9 buah roh, tapi mengandung sesuatu yang kosong. Setelah ditimbang ternyata mene tekel ufarsin, sangat ringan. Setelah diukur ternyata kehidupan kita, kandungan gereja didapati terlalu ringan. Dikatakan seperti mengandung angin. Itu sebabnya dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 16, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka perempuan itu harus mengalami sakit bersalin. Satu keadaan yang tidak bisa dihindari oleh gereja. Sakit mengandung, sakit bersalin ini adalah permulaan penderitaan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Permulaan penderitaan ini mengawali satu masa yang namanya masa kesusahan besar. Jadi beda kesusahan besar itu dengan permulaan penderitaan. Ini harus dialami oleh setiap orang percaya, dialami oleh gereja sebagai permulaan penderitaan yang mendahului awal dari kesusahan besar sebelum gereja ini mengalami rapture. Inilah masa Tuhan ini menggoncangkan dunia. Supaya apa? Supaya tampak tinggal tetap sesuatu yang tidak tergoncangkan, yang ada di dalam kandungan gereja. Itulah firman Allah. Firman Allah itu digambarkan ketika perempuan ini mengandung. Dia berpijak pada bulan, dia berselubungkan matahari dan bermahkota 12 bintang. Ini pekerjaan Allah Tritunggal yang menyertai gereja yang mengerjakan kesempurnaan. Sampai nanti akhirnya gereja ini akan bersanding dalam satu pernikahan kawin anak domba. Ya, menyatunya kepala dengan tubuh. Saudara, kita sama-sama melihat firman Tuhan ini ketika perjalanan dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Gereja itu adalah satu proyeksi apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada perempuan, kepada Hawa, bahwa perempuan ini, keturunan ini akan diselamatkan asalkan dia mengandung dan melahirkan anak. Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asalkan ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, ini. Jadi satu ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. Perempuan ini memang harus sakit bersalin. Gereja ini harus mengalami sakit bersalin. Satu perkara yang tidak bisa dihindari. Sakit bersalin itu tidak bisa dihindari. Inilah yang disampaikan oleh Pengkhotbah 11 ayat 5. Bahwa perempuan ini akan bersalin mengandung tulang-tulang. Ini kembali kita lagi dalam Pengkhotbah ya. Saya buka. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, ini berarti untuk mengetahui pekerjaan Allah, rancangan Allah dalam setiap diri kita melalui kandungan atau rahim seorang perempuan yang mengandung. Apa yang ada dalam kandungan? Nah, ini sangat penting. Karena ini merupakan satu ketetapan Tuhan.
Nabi Yesaya tadi mengatakan bagaimana perempuan itu mengandung, melahirkan angin. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat bagaimana perempuan mengandung dan hendak melahirkan itu, yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa ayatnya yang kedua, perempuan itu ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, jadi kondisi atau keadaan perempuan yang mengandung dan berteriak kesakitan ini, inilah sakit bersalin. Saudara, dalam surat Galatia 4 ayat 19 mengenai sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini Rasul Paulus mau menjelaskan bagaimana keadaan sakit bersalin. Ya, dia sudah rasakan, saudara. Inilah juga yang harus dirasakan oleh gereja akhir zaman. Mengalami sakit bersalin adalah satu keadaan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Satu keadaan sebelum gereja itu yang akan disempurnakan ini mengalami rapture. Jadi ini belum diangkat, tapi sudah berhadapan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan hal ini kepada murid-murid di dalam Matius pasal 24 ayat 8, dikatakan di situ, akan tetapi semuanya ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini kalau kita lihat dalam versi Inggris, permulaan penderitaan ini dikatakan dalam versi Inggris bahwa ini adalah birth pains atau sakit bersalin. Satu sakit bersalin yang tidak bisa dihindari. Nah, itu keadaan yang memproyeksikan gereja yang akan diangkat nanti. Dia merasa sakit bersalin, hendak melahirkan. Sama seperti waktu Maria itu hendak melahirkan. Ya. Waktu itu Maria ada di Nazaret. Tiba-tiba dia pikir dia akan melahirkan di Nazaret. Tiba-tiba dekret itu keluar. Seluruh dunia harus disensus. Yusuf yang adalah orang Bethlehem harus kembali. Dan dia berjalan menuntun istrinya dengan keledai menuju Bethlehem di Yerusalem. Satu perjalanan yang cukup menderita. Inilah permulaan penderitaan yang dialami. Dan digambarkan bagaimana gereja mengalami ini, saudara. Satu permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sebelum gereja itu diangkat, maka gereja mengalami satu situasi, keadaan sukar, sulit. Inilah keadaan yang sementara dialami oleh gereja. Nah, keadaan ini bukan kesusahan besar. Kita belum masuk kesusahan besar. Kesusahan besar terjadi setelah gereja diangkat, setelah rapture. Ini adalah permulaan penderitaan. Ya. Kalau kita lihat di dalam pembukaan 7 Matrei, kesusahan besar itu terpisah dengan permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan yang dijelaskan dalam Matius pasal 24. Markus pasal 13. Lukas pasal 21. Itu semua terjadi sebelum kesusahan besar. Ya, coba kita baca ulang ya. Di dalam Matius pasal 24 ini. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat,
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini sama dengan di Markus pasal 13 ayatnya yang ke-5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lukas pasal 21. Nah ini nanti sebenarnya dalam sesi khusus mengenai permulaan penderitaan. Tapi saya akan tunjukkan sedikit bahwa ini adalah satu penggenapan Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 1. Mulai dari materai pertama dibuka, kuda putih, penyesatan, kegerakan penyesatan. Itu berbeda dengan kuda putih yang ada di Wahyu pasal 19. Berbeda. Nanti kita akan bahas khusus mengenai ini sudah dalam pembukaan 7 materai. Nah kalau kita lihat ini, mulai dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam, ya, penyesatan, deru perang, kelaparan, penyakit sampar, itu semua mendahului satu permulaan penderitaan yang mendahului sebelum terjadi kesusahan besar. Ketujuh materai, 6 materai ini terjadi di dalam Wahyu pasal 6. Dia terpisah dengan yang terakhir, materai yang ketujuh. Itu pasal 8. Ini kesusahan besar. Masa aniaya besar, materai yang ketujuh itu. Sementara materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 terjadi di Wahyu pasal 6. Nanti kita akan bahas khusus, saudara. Nah, saya mau kembalikan di sini mengenai sakit bersalin ini. Jadi sakit bersalin yang dialami oleh perempuan yang mengandung. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 4, coba kita buka bersama ya. Galatia pasal 4, ayatnya yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia bahwa sakit bersalin yang dialaminya, ya, ketika melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan, memuridkan jiwa-jiwa, sampai saudara melahirkan jiwa-jiwa. Itu sakit bersalin. Ketika kita hidup sesuai dengan rencana Allah, kita menjadi alatnya Tuhan, kita memuridkan, kita mengandung benih ilahi. Saudara mengandung buah-buah roh dan lahirkan itu di dalam kehidupan kita, dalam satu perbuatan. Ketika kita memuridkan jiwa-jiwa dan kita melahirkan jiwa-jiwa, itulah satu perjalanan keturunan, perjalanan tulang-tulang, sampai perjalanan yang terakhir. Nanti kita akan bahas dalam perjalanan 42 persinggahan. Jadi inilah keadaan sakit mengandung ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Ya, tadi dikatakan sampai rupa Kristus menjadi nyata, lahir. Nah, sekarang masih samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi pentingnya kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah, itu sampai rupa Kristus menjadi nyata. Kita dikenal ketika kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Jadi saudara, di dalam 1 Tesalonika juga dikatakan,
1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-3. Situ dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya saudara, sebenarnya pada waktu ibadah di rumah, kita semakin punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Kata firman tadi, memang belum sempurna. Karena nanti waktu dia datang, dia yang akan menyempurnakan. Jadi pengenalan kita harus memiliki pengenalan yang benar, yang sempurna. Karena Tuhan kita itu sempurna. Kita nggak bisa kenal dia asal-asalan. Kita mungkin mengatakan, saya sudah melayani. Tuhan, enyah kamu. Membuat kejahatan. Dia tidak kenal, saudara. Jadi gereja ini harus mengalami sakit bersalin, harus mengandung. Harus mengalami mengandung dan melahirkan. Jadi peristiwa mengandung itu harus dialami oleh gereja. Karena kalau kita lihat, kembali kita ke Matius pasal 24 tadi. Kalau gereja mengandung tapi terlambat mengandung, nah, jadi mengandung ini ada waktu, saudara. Matius 24 ayat 19 dikatakan begini, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Karena sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ini saudara. Jadi ini menjelaskan bahwa pada saat masa kesusahan besar sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengandung. Kalau mau mengandung, mau melahirkan jiwa-jiwa, inilah waktunya. Walaupun dalam keadaan sukar sulit, permulaan penderitaan ini. Jadi permulaan penderitaan tadi itu sakit bersalin. Ini satu lembah penentuan. Ini saudara lihat ya. Pembukaan 5 materai, 6 materai bahkan saudara. Sampai gereja itu diangkat. Penyesatan, kegerakan penyesatan, peperangan, kelaparan oleh kuda hitam, saudara, sejupak gandum sedinar. Kemudian penyakit sampar. Keadaan sekarang ini, saudara, penyakit sampar. Virus seperti binatang buas. Ya. Itu sudah ada nubuatannya semua. Dikatakan kalau Tuhan melepaskan binatang buas itu orang tidak bisa keluar rumah. Betul keadaannya seperti sekarang. Benar-benar ini binatang buas, saudara. Tidak bisa kita lihat ya. Nah, kemudian mati syahid. Jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah. Itu materai ke-5. Kemudian materai ke-6 gempa bumi. Nah, saudara bisa lihat gempa bumi. Intensitasnya semakin meningkat. Itu nanti akan mengalami gempa bumi yang sangat besar. Di saat gereja akan diangkat. Nah, inilah semua permulaan penderitaan. Sakit bersalin. Sakit bersalin ini satu masa sukar sulit. Dikatakan dalam Wahyu pasal 12 itu 1260 hari gereja itu dibawa ke padang gurun, disingkirkan jauh dari mata ular, dan mempelai itu dijauhkan dari ini. Mereka boleh ada di sini tapi tidak mengalami. Tapi ingat, ini belum rapture. Setelah rapture,
baru masuk kesusahan besar. Jadi ini gereja sementara berada dalam lembah penentuan. Ya, saya mau baca ayatnya, saudara. Yoel pasal 3 ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Sudah dekat. Masa sukar sulit ini sudah mulai. Sebentar lagi, ya. Kalau saudara lihat kegerakan kuda-kuda ini, kuda putih, kuda merah, kuda kelabu, kelaparan, penyakit sampar, ya ini saudara lihat. Ini bukan satu negara yang mengalami, berseluruh. Ketika Daniel berdoa untuk pemulihan bangsanya, maka Tuhan menjawab bukan hanya pemulihan bangsanya, bahkan sampai akhir zaman. Di dalam Daniel pasal 9, mulai ayat 24 sampai 27, ya. Saya baca ayatnya. Di situ ada 70 kali 7 masa yang ditetapkan atas bangsamu. Ya. Kemudian ada 7 kali 7 masa, ya, ayat 25. Kemudian ada 62 kali 7 masa. Saudara lihat gambar. Jadi mulai dari pembangunan kembali bait suci dari 7 kali 7 sampai 62 kali 7, kemudian 1 kali 7. Jadi totalnya ada 70 kali 7. Jadi 7 tambah 62, 69, kurang 1 kali 7. Nah, 1 kali 7 ini terputus, saudara, yang dikerjakan Tuhan Yesus itu. 3,5 terputus. Ya, dilanjutkan di Tuhan berurusan kembali sama Israel di masa aniaya antikris. Nah, waktu terputusnya ini, itu kesempatan bagi kita bangsa kafir, kesempatan bagi gereja. Jadi sayap perlindungan bagi bangsa Israel itu diganti dengan sayap kekejian. Nah, pada waktu akan kembali Allah berurusan kepada bangsa Israel dalam 3,5 tahun akhir, itulah masa kesusahan besar. Itu didahului oleh kegerakan. Ada kegerakan besar. Tapi di tengah-tengah penderitaan ada kebangunan rohani, tapi di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, di tengah-tengah permulaan penderitaan. Jadi kegerakan yang terjadi, kegerakan rohani yang terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Amos. Ada tempat yang terjadi hujan, ada yang tidak. Kenapa? Begitu susah orang mau terbangun rohaninya dari situasi sukar sulit ini. Orang berada ibadah di rumah masing-masing. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesempatan. Waktu kita untuk Tuhan semakin banyak. Bagi orang-orang yang masuk dalam pilihan mempelai Kristus, dipersiapkan menjadi mempelai, dihias menjadi mempelai Kristus, berhiaskan kekudusan. Tapi bagi orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini, maka dia mengalami satu kelaparan, kesulitan. Kelaparan ini berbicara tentang kelaparan rohani. Ya, di tengah situasi kesulitan, di tengah situasi kelaparan ekonomi. Saudara lihat ini ibadah di rumah. Orang hidup dalam ketakutan. Terjadi kelaparan. Kuda hitam secupa gandum sedinar. Dalam sesi lain kita akan sama-sama kita akan mendalami ini semua, saudara. Tapi hari ini kita sama-sama mau lihat bagaimana Tuhan berkemurahan kepada gerejanya, kepada mempelainya. Ketika kita beribadah di rumah, itu satu kesempatan di mana Tuhan sementara mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelainya. Pusat sasaran gereja ini adalah Kristus Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, untuk bertemu dengan Yesus mempelai itu, kita harus menjadi mempelai wanita. Kita harus dipersiapkan dalam satu proses kekudusan. Itulah nilai-nilai kesulungan yang harus dimiliki oleh gereja
dimiliki oleh jemaat Tuhan. Jemaat sulung itu jemaat yang namanya terdaftar di sorga, kata firman. Nilai kesulungan itu sampai dikatakan bagaimana kita sampai. Yakobus pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa pengenalan kita akan Kristus itu sampai tingkat sempurna. Yang namanya kesulungan. Inilah saudara, kaitan daripada perjalanan kesulungan ini, perjalanan keturunan keempat. Untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan sementara mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus. Bertatapan muka dengan muka. Sekarang masih samar-samar. Tapi nanti kita akan bertemu dengan mempelai pria sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Dialah mempelai, dialah Raja, segala Raja. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua harus menyembah Yesus. Dialah yang sulung dari yang bangkit. Dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita juga harus memiliki nilai kesulungan dalam kehidupan kerohanian kita. Menurut urut-urutannya Yesus paling utama sulung, kemudian kita jemaatnya mengikuti. Itulah nilai kesulungan. Makanya dalam perjalanan kelahiran keturunan demi keturunan ilahi, sampai Yesus menampakkan diri sebagai Mesias, dia datang, kita menyongsong dia. Kemudian waktu kita bersama-sama dengan Yesus, yang dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dikatakan, juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, inilah orang yang menjadi mempelai, orang-orang kudus yang akan turun memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Inilah yang dikatakan orang-orang yang menurut urut-urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya saudara, jadi perjalanan keturunan keempat ini berkaitan erat dengan hak kesulungan atau nilai kesulungan. Kemudian dikatakan, coba kita baca dulu ayatnya ya, di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kemudian ayat yang ke-16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, jadi keturunan keempat ini sangat berkaitan dengan kesulungan itu. Kenapa? Saudara, setelah kita lihat bahwa keturunan pertama itu Abraham, kedua itu Ishak, ketiga itu Yakub, dan yang keempat itu Yusuf. Yusuf dipilih oleh Tuhan menjadi keturunan keempat karena dia mempertahankan, dia memperjuangkan, dia menjunjung tinggi kekudusan. Inilah nilai kesulungan yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi berkaitan erat antara keturunan keempat ini dengan menjaga kekudusan. Kita mengerjakan kekudusan, maka kita ini bisa masuk sebagai keturunan keempat, sebagai mempelai Kristus. Dikatakan bahwa keturunan keempat ini bukan lagi orang asing. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kita buka Efesus 2 ayat 19.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi gereja yang mengerjakan kekudusan, setiap pribadi yang mengerjakan kekudusan, bukan lagi orang asing. Kalau dia adalah mempelai Kristus yang akan kembali ke sini. Dia bukan lagi orang asing yang ada dalam satu negeri yang bukan kepunyaannya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini jadi apa yang dikandung ini, apa yang dulu samar-samar sampai jelas rupa Kristus nyata. Perjalanan keturunan ini memang dulu samar-samar, nanti akan jelas kita bertatapan muka dengan muka sama Yesus. Namun gereja harus mengalami yang namanya sakit bersalin ini. Satu keadaan yang tiba-tiba yang tidak bisa dihindari. Jika kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil. Ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ini satu keadaan yang tidak bisa dihindari. Sakit bersalin bagi gereja. Satu permulaan penderitaan yang dialami gereja. Untuk gereja ini dibentuk menjadi mempelai Kristus. Menjadi jemaat yang sulung. Jemaat yang mula-mula. Yang sulung itu punyanya Tuhan. Ketika Rasul Paulus membentuk jemaat yang mula-mula. Seperti yang ada di Korintus, dia bersama Aquila, Priscilla. Dan kemudian di Kolose ada satu jemaat mula-mula yang namanya Nimfa. Coba kita baca Kolose 4 ayat 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Nah, ini jemaat rumahan, jemaat mula-mula. Saudara lihat, Nimfa. Ini firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah dalam rancangan Tuhan. Jadi ketika surat Paulus kepada Kolose, ada titipkan salam buat jemaat di Laodikia. Jadi jemaat Laodikia ini jaraknya kurang lebih 19 km dari Kolose. Surat yang dibaca di Kolose juga dibaca di jemaat Laodikia. Nah, salam ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia ini. Jemaat mula-mula ini, jemaat Nimfa. Jemaat Nimfa ini jemaat rumahan, jemaat sulung. Jadi Nimfa ini, saudara, mempunyai dua makna, dua arti. Arti yang pertama adalah mempelai perempuan. Dan arti yang kedua adalah metamorfosa. Nimfa itu kalau kita selidiki kamus, saudara buka Wikipedia, kamus, maka nimfa itu punya arti yang sangat dalam, saudara. Jemaat sulung, jemaat mula-mula di Asia ini yang dinamakan nimfa, itu berarti pengantin perempuan. Dalam bahasa Yunani disebut numpe, pengantin perempuan atau mempelai wanita. Dalam bahasa Ibrani disebut kalah, ya, bacanya kalau, yang artinya mempelai wanita dan menantu wanita. Nah, kalau ini diambil dari kata asal kata kalal, yang artinya perfect, dijadikan sempurna, disempurnakan, dibuat sempurna. Gereja ini mengerjakan satu
untuk dijadikan sempurna. Jadi nimfa juga ini selain dia berarti pengantin mempelai, dia juga berarti satu proses dijadikan sempurna dalam satu peristiwa yang namanya metamorfosis. Dimulai dari larva yang sudah menjadi kepompong ya. Pupa itu tinggal menuju kepada sayap. Jadi kepompong yang sudah dewasa tinggal dikasih sayap, maka dia itu terbang menjadi kupu-kupu, sempurna dia. Nah, peristiwa ini juga berarti nimfa. Satu peristiwa di mana kepompong yang sudah dewasa tinggal menunggu sayap. Itu makna kata nimfa. Itu juga makna kata nimfa artinya mempelai perempuan. Jadi kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang gereja, di mana gereja ini harus ada di rumah. Gereja sementara dikembalikan kepada keadaan yang semula. Gereja mula-mula, gereja yang sulung. Di mana gereja itu sementara berhias kekudusan untuk disempurnakan Tuhan, diperlengkapi dengan sayap, 2 sayap burung nasar, sehingga gereja ini akan satu waktu akan diterbangkan, mengalami rapture. Jadi kalau gereja sekarang mengalami nimfa, mengalami ibadah di rumah, itu bukan satu hal yang kebetulan. Ini adalah satu rencana Allah yang dideklarasikan kepada seluruh dunia untuk menjadi perhatian bagi kita mempelai Kristus. Bahwa kita sementara dirancang Tuhan, dihias untuk menunggu sayap. Seperti kupu-kupu akan diberikan sayap. Demikian keadaan gereja. Perhatikan ketika kita beribadah di rumah itu bukan satu hal yang kebetulan. Ini adalah satu rancangan Tuhan. Ini memang satu permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di mana gereja ini akan diperlengkapi kemudian mengalami rapture. Ini adalah keturunan keempat yang akan kembali ke sini. Kalau kita lihat keturunan ketiga itu adalah Yakub. Abraham pertama, kedua Ishak, dan ketiga Yakub. Yakub punya anak itu 12. Ya, saudara, kita lihat perjalanan Israel dulu, saudara. Ketika Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kembali ke sini di mana tulang-tulang itu dibawa kembali ke tanah perjanjian. Siapa yang menggenapi sebagai keturunan keempat dari 12 anak Yakub? Apakah Musa? Kalau Musa itu keturunan yang ketujuh dari Abraham. Saudara lihat, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Lewi. Ya, karena Musa lahir dari Bani Lewi. Lewi memperanakkan Kehat. Kemudian Kehat memperanakkan Amran. Amran memperanakkan Musa. Sekarang kita lihat Yosua. Abraham yang pertama, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Sering dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub sampai keturunan ketiga. Kemudian yang keempat, Yusuf. Ya, karena Yosua itu dari keturunan Yusuf. Kemudian Yusuf memperanakkan Efraim, kemudian Beria, Resef, Telah, Tahan, Ladan, Amihud, Elisama, Nun, kemudian Yosua. Dia keturunan yang ke-14 jika dihitung dari Abraham. Ya. Saudara, juga penting kita melihat ini angka-angka, angka 7, angka 14, angka-angka keturunan. Sama ketika gereja ini mengalami ibadah di rumah,
Karena corona itu kita di karantina di rumah 14 hari, kemudian ada yang diperpanjang lagi menjadi 14. Ini bukan satu hal yang kebetulan, 2 minggu ini. Dengan peristiwa kepompong itu, 2 minggu. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat siapa yang menggenapi nubuatan keturunan yang keempat yang akan kembali ke sini. Ada 2 macam keturunan yang keempat yang akan kembali ke sini. Keturunan perempuan secara jasmani itu Israel. Perjalanannya sudah selesai sampai di Kanaan. Kemudian keturunan perempuan secara rohani yaitu gereja yang belum selesai karena harus sampai Yerusalem baru. Ini kita sementara jalani. Sebabnya dikatakan perjalanan tulang belulang. Nah, dari 12 keturunan ini, keturunan daripada Yakub ini, Ruben sebagai anak pertama, kemudian Simeon kedua, Lewi yang ketiga, keempat Yehuda. Secara lahir memang Yehuda keturunan keempat. Coba kita baca dalam Tawarik ya. 1 Tawarik pasal 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, ayat kedua, memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi ketika Ruben ini kehilangan kesulungan, kemudian bukan Simeon yang menggantikan sebagai yang sulung, bukan Lewi, karena Simeon dan Lewi terlibat dalam kasus Sikem ketika dia marah karena kasus Dina. Kemudian Yehuda memang dikatakan di sini melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antara menjadi raja. Ya, keturunan Yehuda melahirkan Daud. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, ini saudara. Karena kesulungan ini berkaitan dengan yang namanya kekudusan. Yusuf ini sangat mempertahankan kekudusan. Kalau Ruben, dia kehilangan hak kesulungan ini. Dia melanggar kesucian pertiduran ayahnya. Kemudian Simeon dan Lewi karena amarahnya terhadap Sikem. Kemudian Yehuda sebenarnya sudah menggadaikan tongkat kesulungannya itu kepada Tamar. Namun tongkat itu tidak beranjak dari Yehuda. Secara jasmani, memang perjalanan Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Yehuda, Nahason. Tapi secara rohani, Tuhan sudah menentukan Yusuf. Kenapa? Karena kesulungan ini berkaitan dengan kekudusan. Kesulungan ini berkaitan dengan keturunan keempat. Ketika keturunan ketiga antara Esau dan Yakub, maka yang dipilih adalah Yakub. Itu kita akan bahas nanti di seri keturunan ketiga. Karena kesulungan ini berkaitan dengan keturunan keempat. Tuhan mau menentukan siapa keturunan keempat. Tuhan pilih Yakub dari dalam kandungan. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, perjalanan ini, perjalanan gereja sebagai keturunan keempat. Saudara bisa lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan.
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Nah, kata marilah ke sini ini, saudara, saya mau kembalikan kita pada kejadian di mana Tuhan berjanji kepada Abram. Kejadian 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kata ke sini itu bukan kata sembarangan atau kebetulan. Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Tidak. Ini mengandung satu rahasia. Kembali ke sini dijelaskan di dalam Wahyu pasal 21 ini. Malaikat yang membawa Rasul Yohanes ini, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, pengantin perempuan mempelai anak domba itu ternyata keturunan keempat ini. Setelah kita menyadari bahwa kita ada di rumah sekarang, kita berada di rumah, beribadah di rumah dalam masa pandemi corona ini. Ada 2 minggu, 14 hari. Saudara kalau lihat dalam silsilah keturunan, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Kemudian 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus. Ini angka 14 berbicara tentang satu perjalanan keturunan. Totalnya ada 42 keturunan. Nah, ini akan kita bahas dalam seri berikut. Seri 42 persinggahan. Bagaimana bangsa Israel dalam persinggahan demi persinggahan sampai persinggahan yang terakhir. Tulang-tulang Yusuf ini dibawa ke tanah perjanjian ini. Kembali ke tanah perjanjian. Persinggahan terakhir itu di Gilgal. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai ini. Kemudian kita akan bahas secara khusus mengenai buah sulung. Jadi buah sulung itu tidak berbicara tentang uang. Tidak, saudara. Nanti kita akan lihat dalam seri mengenai buah sulung yang berkaitan dengan keturunan keempat ini. Berkaitan dengan keturunan ketiga. Ini penting, saudara. Karena dari sini kita akan bisa mengerti rancangan Tuhan. Malam hari ini saya tidak banyak. Kita akan lanjut berbicara, masih banyak hal yang kita akan lihat di dalam firman Allah. Secara khusus mengenai ibadah di rumah. Sebagai keturunan yang keempat yang akan kembali ke sini. Satu perjalanan gereja dalam satu permulaan penderitaan. Kita juga akan bahas nanti satu seri permulaan penderitaan. Iya, dalam Matius pasal 24 ayat 8 sebelum masuki zaman baru. Nah, malam hari ini mari sama-sama kita merenungkan bahwa peristiwa kita beribadah di rumah saja ini bukan satu hal yang kebetulan. Kata pengkhotbah tadi bahwa kita harus memahami perjalanan angin dan perjalanan tulang-tulang ini di dalam kandungan. Ini penting agar supaya kita mengerti satu rancangan Allah dalam perjalanan gereja menuju Yerusalem baru. Kita ibadah di rumah sekarang ini, kita sementara dihias oleh Tuhan sendiri lewat firman Allah. Roh Kudus menghias kita menjadi mempelai pengantin perempuan yang dipersiapkan dalam satu kedewasaan rohani menuju Yerusalem baru, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar seperti nimfa, seperti kepompong yang menunggu sayap untuk diterbangkan. Ulat larva itu yang berada di dalam kepompong pupa, ya istilahnya.
tinggal menunggu sayap setelah didewasakan. Beginilah keadaan gereja. Itulah nimfa. Malam hari ini saudara, Tuhan sudah menyatakan deklarasi seluruh dunia mengenai nimfa ini. Ibadah di rumah saja. Supaya kita mengerti rancangan Allah. Kata pengkhotbah, supaya kita mengerti perjalanan tulang. Jangan sampai kita mengandung angin. Kita jadi Kristen tapi apa? Setelah diukur, kita buta, ringan. Mene tekel ufarsin. Perjalanan kita akan diukur semua. Ada ukurannya Tuhan. Nanti kita akan bahas dalam seri berikut bagaimana perjalanan Israel sampai 42 persinggahan. Bagaimana dalam ukuran tabernakel. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, ukurlah bait Allah. Ukurlah mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kita sementara dipersiapkan Tuhan dalam ibadah di rumah ini. Itu sebabnya saudara, mari kita sama-sama memperhatikan situasi ini dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan sementara mempersiapkan pengantin perempuan mempelai anak domba untuk diterbangkan mengalami rapture, menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih. Semoga ibadah di rumah ini saudara menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau sudah menuntun umat-Mu di rumah saja untuk mengerti keadaan seperti gereja mula-mula. Seperti nimfa, Engkau mempersiapkan gereja menjadi mempelai-Mu, menyongsong Engkau di awan-awan. Seperti kepompong yang dipersiapkan untuk diberikan sayap dan kemudian bisa terbang dalam satu kemuliaan. Demikianlah gereja. Sementara dipersiapkan Tuhan dalam satu permulaan penderitaan yang dialami, namun satu kelimpahan bagi gereja yang mengalami satu persiapan gereja. Gereja yang dihias menjadi keturunan yang akan kembali ke sini. Keturunan keempat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab ku tak